guys, kembali lagi di podcast Bahasa Teknisi. Masih melanjuti dari podcast yang kemarin. Kebetulan kemarin kita ngomongin tentang udara juga. Iya. Ya kan? Masih bersama saya. Lagi-lagi Pak Cipto masih belum bisa hadir. Masih belum bisa membawakan acara ini karena kalau kemarin itu dia pulang dari studi banding di Guam baru sampai Malaysia. Gitu. Nah sekarang belum tahu sih gimana. Mungkin di Singapura. Oh, oke. Jauh karena pulang dari Guamnya jalan kaki. Gitu. Bercanda guys, bercanda. Nah kali ini kita tetap masih akan ngomongin terkait kualitas udara karena memang lagi hype-nya kualitas udara di Jabodetabek khususnya. Lagi tinggi-tingginya, lagi dikategorikan tidak sehat, zona merah. Karena setahu saya nih itu ada hijau, ada kuning, ada merah, ada oranye gitu ya, sampai merah dalu tuh yang paling jelek lah gitu, yang paling tidak sehat gitu. Nah bersama saya Farhan Ibrahim bersama the legendary of application engineer in 3 Dinamika, yaitu Rasino Setiawan yang sudah hadir. Okay. Kebetulan hari ini dia ada waktu karena memang engineer yang paling banyak waktu adalah ya ini udah. Gitu. Untuk yang engineer yang lain ya, wah ini lagi jalan-jalan tuh. Jalan kita dulu emang makanya nyari kerasakti. Nah, kembali lagi kita berbicara tentang studi kasus dari kualitas udara di Jakarta yang jelek, Jabodetabek khususnya. Kita bawa berita tentang horor nih mas. Berita judulnya kan enak sama gak enak gitu ya. Nah ini horor langsung gitu kan. Berarti sembunyi langsung dengar berita langsung takut itu ya. Langsung takut harusnya nih. Horor 2 hari ini area-area Jabodetabek udaranya tidak layak dihirup setiap jamnya. Tapi bohong. Nah kita coba kupas maksud dari berita ini seperti apa. Nanti banyak akan saya tanyakan ke Mas Iwan karena Mas Iwan juga kita bergerak di bidang ya environmental ya, environment. Kita juga jual barang-barang enviro, jadi ntar juga kalau ada barang-barang yang bisa dikasih tahu Mas untuk ngedeteksi atau apa nanti kita tampilkan aja nanti. Nanti saya hadirkan dengan cara apapun itu. Mungkin bisa ikuti Yose. Iya. Oke. Kita masuk ke inti podcastnya. Nah, terkait judul mas, yang serem ini horor 2 hari bla 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 gitu kan ya. Tidak layak dihirup. Maksudnya apa sih mas? Tidak layak dihirup tuh emang kenapa emang? Saya sebenarnya menanggapi berita itu, saya jadi banyak pelajaran bahasa Indonesia. Bisa jadi itu sebuah berita yang sebenarnya itu sudah terjadi, cuma di repost kembali dan majesnya diganti yang hiperbola. Jadi hiperbola apa metafora? Lebih ke hiperbola. Jadi di wow-wow-kan itu. Iya benar. Nah, sebenarnya menanggapi itu saya punya pandangan dua pandangan ya. Yang pertama, memang kita dalam kondisi yang udaranya itu tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah kita sedang menghadapi persaingan di dunia otomotif untuk kendaraan listrik. Jadi mungkin bisa juga digunakan berita ini untuk mengangkat kendaraan yang bebas polusi. Itu bisa jadi seperti itu. Cuma di luar itu ya, saya lebih membahas tertarik di penyebab dari yang ditimbulkan ketika kita tidak menggunakan katakanlah kendaraan yang bebas polusi. Untuk saat ini kan kita memang belum ke arah situ ya. Baru ada cuma orang aware. Nah, sebenarnya kalau masalah udara ini tidak sehat atau enggak sehat itu pemerintah kita sebenarnya sudah apa dari zaman dulu lah. Makanya kalau kita jalan-jalan protokol itu pasti ada menjumpai ISPU. Ya. Indeks standar pencemaran udara. Yang ada warnanya ada merah, kuning. Yang bukan lampu merah juga. Itu yang ini. warna-warni. Ini kalau mungkin orang taunya AQI kali. Air Quality Index. Iya, mirip seperti itu. Cuma itu kan bahasa internasional sebenarnya. Kalau di Indonesianya itu ISPU. Iya. ISPU, ISPA. Beda lagi tuh. Beda lagi. Nah, kalau ISPU itu jadi
di situ akan menampilkan beberapa parameter tentang pencemaran udara. Nah, itu ditampilkannya ke dalam publik itu dalam bentuk warna. Karena kan sebenarnya manusia itu lebih tertarik sama sesuatu yang visual ya. Nah, makanya kalau disajikan dalam bentuk data sekian ppm, wah, orang awam mungkin nggak tahu, bingung. Loh, ngaruhnya apa? Mau 100 ppm ke 10 ppm? Itu apa? Makanya dalam mengenai kasus ini, kayak Kementerian Lingkungan Hidup itu dia memvisualisasikan dalam bentuk gambar seperti itu. Nah, kalau mengapa sih udara itu dikatakan tidak sehat? Nah, dikatakan tidak sehat itu adalah ketika udara itu di luar ambang standarnya atau ambang batasnya. Misal CO2 itu nggak boleh lebih dari 2 ppm, atau oksigen itu ambang batas oksigen kan dia punya minimum ya. Minimum itu adalah 19%. Jadi kalau kurang dari 19% justru itu nggak boleh. Contoh kayak pekerja yang pengeboran atau mungkin yang masuk ke gua-gua, bukan makhluk ya, gua gitu ya. Biasanya tambangan batu mulia itu biasanya kan masuk ke gua. Nah, itu kan juga harus memperhatikan oksigennya juga. Nah, kemudian SO2, H2S, itu tuh ada batas ambangnya masing-masing. Nah, jadi dikatakan tidak sehat itu apabila melebihi dari batas itu. Nah, kalau untuk kejadiannya sebenarnya ambang pencemaran itu bisa terjadi dalam waktu yang kontinus. Jadi angka pencemaran itu stabil gitu, dalam arti kalau bahaya terus ada kalanya dia itu akan drop atau Nah, sebenarnya yang kita butuhkan kan adalah udara yang sehat gitu kan, berarti di bawah ambang batasnya. Nah, hal yang seperti itu biasanya itu terjadi hanya pada waktu tertentu, malam atau hari libur. Nah, kepikiran nggak sih kalau udara kita misal udah nggak sehat, terus kita enaknya di luar atau di dalam rumah aja sih gitu kan? Ya, kalau udah nggak sehat kita tuh mendingan kita di dalam aja udah. Cuma gini, dalam berita ini kan hanya diberitakan horor gitu kan. Horor. Seharusnya dari orang yang tagline berita itu dia harus menyebutkan pertama adalah sumbernya, kemudian alat apa sih yang digunakan di berita ini berdasarkan apa gitu kan. Nggak matching ya ketika saya mengatakan bahwa area Tangerang itu tercemar gitu kan. Nah, kalau sebagai orang teknis saya akan bertanya berdasarkan data apa Tangerang itu tercemar gitu kan. Misal saya berdasarkan analisa alat ukur saya. Nah, tapi saya pasti akan nanya lagi berapa alat ukur yang Anda gunakan. Nah, misal katakanlah area Tangerang itu kan luas ya. Kalau saya hanya menggunakan satu alat ukur, ya menurut aku itu kurang kurang make sense dengan keadaan aktualnya. Karena untuk kita memonitoring sebuah area, katakanlah kalau kita memonitoring area sebuah kabupaten, seenggaknya itu minimal per kecamatan itu ada satu alat monitoring udara per kecamatan ya. Jadi kalau lingkupnya kita ngomong kecamatan ya minimal satu desa itu ada. Nah, jadi kan nggak make sense ya ketika sebuah Tangerang saya ngukur satu alat ukur nih, kebetulan yang saya ukur tuh di BSD yang kendaraannya gitu kan. Padahal yang di Cisauk itu yang sebelahnya itu areanya hijau gitu kan. Kita ngukur karena yang di BSD itu kotor, kita menyamakan bahwa Cisauk itu juga tercemar. Karena itu nggak boleh kayak gitu. Karena data pencemaran itu diambil pertama itu dari rata-rata alat ukur yang sudah terpasang. Misal di BSD ada, kemudian di Kota Tangerang ada, Gading Serpong ada, kemudian Bitung ada. Nah, nanti dari situ kita ambil rata-ratanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa misal area Tangerang itu tercemar karena ini. Gitu. Karena kalau saya mendengar sebuah berita itu ya kevalidan datanya itu yang saya lihat sebenarnya. Betul. Jadi untuk bagus tidaknya, layak atau tidaknya pasti itu kita tahu dari sebuah alat ukur. Iya, betul. Gitu kan. Kita juga nggak bisa cuma melihat, kabutnya banyak nih, ya belum tentu gitu. Karena bisa aja itu memang kabut atau mungkin debu ya banyak gitu loh. Dan sebetulnya hal-hal itu layak untuk dihirup juga gitu loh. Cuma ya memiliki dampaknya setelah itu gitu kan. Kalau layak dihirup ya tetap bisa dihirup, tetap bisa. Cuma kita harus ukur gitu berapa, ya mungkin ada lah ya ada hitungan ppm gitu. Cuma kan gampangnya adalah kita harus juga tahu alat ukurnya tuh, ngukur udara tuh pakai alatnya ini, segala macam ya, air quality monitoring itu gitu kan ya. Nah, sebenarnya kita ada nggak sih mas di kantor kita air quality monitoring dari yang advance sampai yang portable mungkin? Kalau air quality monitoring yang digunakan untuk mengukur sebuah area itu biasanya dipakai yang continuous.
atau yang running Oke, oh, yang gede. 25. Contohnya? Ini stationary itu bisa ya aku yang 65. EQM65 kita tampilin nih. Jeder. Ya. Ya toh. Nah, Tadi itu diedit gampang, tadi ya, diedit gampang. itu EQM65. Selain itu? Kalau aku yang 65 kemudian ada adik-adiknya, ada Active S1, Oh, ada itu sih Tas Pro. bentuknya sih sama-sama Hampir semua sama, ya. cuma parameter ukurnya yang berbeda. Oh, parameter. Jadi tergantung bagaimana data yang akan kita ukur itu, kita mau ngambil data apa sih gitu kan. Kalau kita hanya untuk sekedar mengukur partikel debu, ya kita pakainya yang Das Scienti Pro. Oke. Ya, tapi kalau kita ingin mengukur semuanya dari debunya, gasnya, bahkan faktor meteorologinya seperti arah angin, wind speed, kemudian kebisingan, curah hujan itu pakainya AQM65 yang lebih lengkap. Emang Jadi itu itu sih bapaknya paling- mungkin. Yes, Lebih gitu. lengkap. Itu dia bentuknya tuh gede teman-teman. Ya fotonya nih jebret Ya, kayak gitu. kulkas lah, mirip lah. Iya gitu. Tapi lebih tipis. Yes. Nah kalau Yang portable ada portable S500 gitu mas, Iya. itu fungsinya apa? Bedanya apa? Jadi gini, kalau kita untuk pengukuran area tertentu yang terbatas, contohnya saya ingin mengukur kualitas udara misal di pabrik ini gitu kan. Sebenarnya nggak pakai station nggak apa-apa, pakai yang portable. Pakai Itu ada yang S500. Secara mengukurannya parameternya bersama ya diukur, cuma metodenya yang berbeda. Kalau yang portable kan hanya diukur pada keadaan tertentu aja. Tapi kalau yang untuk wilayah kan dia continuous, terus tahu fluktuatifnya. Oke. Tapi kalau untuk yang portable ya pastinya kan ada fitur-fiturnya juga beda juga bener gitu kan. Jadi ya wes gitu kan. Dihadirkan aja nih kayak nih yang S500 nih gitu. Oke, mungkin kita silakan pakai Jutsu Kuchiyose. Aduh, ntar ngeditnya bingung. Teman-teman, ini ada S500. Iya, series 500. Ini kotaknya ya, ini kotaknya aja. Ini fungsinya memang untuk mengukur bukan ya Air quality monitoring lah air sebenarnya. quality monitoring lah. Jadi kalau orang ngomong gas detektor ya salah, karena ini kan sebenarnya bukan buat gas detektor aja. Yes. Untuk partikel juga bisa. Benar. Ini kita buka aja. Dia punya case. Kita bukanya seperti ini. Oke, boleh, terserah. Up to you ya. Iya. Nah seperti ini. Ini bisa disimpan dulu. Oke, disimpan dulu. Ini administrasi. Oke, tampilannya seperti ini kecil. Ini kalau dipakai buat human safety juga bisa. Contoh untuk mungkin orang yang Mas Farhan mungkin punya tambang emas, gitu kan lagi gali-gali, wah takut saya keracunan ada gas lain gitu kan. Kan pernah ingat gak di waktu perbaikan kabel Telkom di Tangerang ada yang 8 orang meninggal ya? Yes, 8 orang itu benar. karena masuk ke sumur terus dia keracunan. Karena kesalahannya dia nggak bawa gas detektor atau gas analyzer. Nah, kalau ini bisa dipakai untuk kita mengetahui gas di lingkungan sekitar kita ada apa aja sih. Nah, itu juga tergantung dari sensor yang kita pasang sebenarnya. Nah, iya emang enaknya S500 tuh kita mau mengukur sesuai apa yang kita mau gitu. Kita mau mengukur gas A, B, C ya tinggal beli sensornya aja. Main unitnya tetap ini gitu. Nah, jadi ini teman-teman alat untuk mengukur kualitas udara gitu. Jadi biasanya ya kalau misalkan kayak indeks-indeks standar pencemaran udara segala macam ya alat-alatnya ya mungkin ini salah satunya. Cuma ini dikonversi. Jadi dikonversi dari ppm ke indeksnya. Bener. Itu ada hitungannya kok. Nah ini yang versi portable. Kalau yang station emang kita nggak ada gitu. Karena itu emang gede dan itu sifatnya berat juga. Tapi kita pernah nggak sih masang EQM atau EQS dari Aeroqual? Pernah nggak? Kita masang sudah ada yang sudah terpasang ya. Sighting itu ada di NTB, Palembang, sama Cilegon ada. Tuh, ada di NTB, ada di Palembang, ada di Cilegon. Kita udah pernah masang 3 kali berarti ya. Iya. Gitu. Nah, jadi di situ itu alat untuk mengukur kualitas udara. Jadi di situ ketika diukur dapat datanya dikonversi baru kita bisa bilang kayak oh ini nggak sehat, oh ini sehat, oh ini apa segala. Nah di situ disitulah kita bisa menilai di suatu wilayah itu udaranya bagus atau tidak. Nah kalau di standar SMA itu bukan pakai indeks ya, dia itu langsung untuk ppm-nya. Oke. Karena itu ppm kan internasional. Yes, benar. Jadi kalau indeks itu masing-masing negara sih beda cara perhitungannya. Karena emang ya untuk memudahkan aja sih. Iya. Gitu kan. Karena kalau ppm mungkin orang awam ini untuk ppm mentranslate aja. Iya gitu kan. Tetap maunya nilai pasti indeks jadi lebih
mudah. Misalkan kalau lebih dari 150 nggak sehat. Tapi kalau cuma 6 sehat. Udah selesai gitu kan. Nah, ntar tinggal cek tuh di webnya ya kan. Selesai. Kebetulan juga baru tadi pagi Mas, aku ngecek ya kan. Ternyata Jakarta itu nomor 2 di dunia ranking kualitas udara kota besar yang paling tidak sehat. Dia di AQI US-nya 156. Tapi ini termasuknya tuh ada kemajuan. Kemarin kan sempat nomor 1. Iya benar. Kemarin sempat jadi nomor 1, sekarang nomor 2. Ya walaupun ini bukan kemajuan sih sebetulnya. Ini cuma menurut satu peringkat. Tapi kelihatan banget bahwa emang Jakarta luar biasa, terkenal sampai di dunia. Soalnya gini, kita tuh terlalu fokus untuk pembangunan, tapi kita tidak memperhatikan efek lingkungan. Bener, gitu. Nah, paling begitu aja teman-teman. Mungkin di next video kita nggak tahu, kita bahas tuh ya kan terkait tadi disinggung Jakarta cuma pembangunan, sedangkan kita lupa sama RTH. Mungkin kurang aware ya. Yes, RTH apa adalah ruang terbuka hijau. Nah, nanti mungkin kita bisa bahas di next video terkait RTH itu. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, atau share ke teman-teman yang mungkin lagi butuh pengetahuan tentang kualitas udara ataupun yang lagi nyari alat nih, ya kan bisa langsung hubungi kita di sales kita di WA 0812 8783 1637, nanti ditaruh di bawah situ. Gitu. Terus bisa ke email juga ke sales@tridinamika.com. Nah, begitu aja podcastnya, podcast bahasa teknisi volume berapa ini saya lupa juga gitu kan. Mudah-mudahan Pak Cipto nanti bisa lah ya dikoordinasikan gitu apabila memang dia mungkin harus jalannya lebih cepat atau apa ya kan. Mungkin dia harus disewain awan Kingtonnya. Sampai ketemu teman-teman di podcast next video. Dadah.